wabarakatuh. Baiklah, saya Rajo Anggara akan menjelaskan mengenai materi poin A, yaitu pecahan biasa. Pecahan biasa merupakan bentuk pecahan yang mana nilai lebih besar daripada nilai pembilang, atau A per B, dengan A adalah pembilang bulat dan B adalah penyebut. Contoh, 5 per 6 adalah pecahan biasa dengan 5 sebagai pembilang dan 6 penyebutnya. Selanjutnya contoh kedua, yaitu 2 per 8 adalah pecahan biasa dengan 2 sebagai pembilang dan 8 sebagai penyebutnya. Baiklah, saya Retno Anggi Fitrianti akan menjelaskan materi tentang pengertian pecahan desimal. Untuk mempelajari bilangan pecahan desimal, kita perlu memahami nilai tempat dan arti dari penulisan bilangan pecahan desimal. Untuk itu, perhatikan bilangan-bilangan pecahan yang penyebutannya kelipatan 10 seperti berikut ini: 1 per 10, 1 per 100, 1 per 1000, dan 1 per 10.000. Jika bilangan-bilangan pecahan itu ditulis dalam bentuk pecahan desimal, maka penulisannya adalah sebagai berikut. 1 per 10 ditulis 0,1, 1 per 100 ditulis 0,01, 1 per 1000 ditulis 0,001, dan 1 per 10.000 ditulis 0,0001. Dengan memperhatikan sistem nilai tempat, kita dapat menyatakan bentuk panjang dari bilangan pecahan desimal seperti 12,034, yaitu 12,034 sama dengan 1 kali 10 ditambah 2 kali 1 ditambah 0 dikali 1 per 10 ditambah 3 ditambah 1 per 100 ditambah 4 kali 1 per 1000. Perkenalkan, nama saya Nurbaiti, NIM 20591135. Baiklah, pada kali ini saya akan menyampaikan materi tentang cara mengubah pecahan biasa ke pecahan desimal. Mengubah penulisan bilangan pecahan dari bentuk biasa ke pecahan desimal dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu 1. Menggunakan bilangan pecahan senama dengan penyebut kelipatan 10. 2. Menggunakan cara pembagian panjang. Untuk mengubah penulisan bilangan pecahan dari bentuk pecahan biasa ke bentuk pecahan desimal menggunakan cara ke-1. Menggunakan bilangan pecahan senama dengan penyebut kelipatan 10. Contoh, tulislah bilangan 2 per 5 ke dalam bentuk pecahan desimal. Jadi, penyelesaian dari soal tersebut adalah di mana penyebutnya yaitu 5. Mengapa kita harus terfokuskan pada penyebutnya? Karena penyebutnya akan kita ubah menjadi per 10 atau per 100 atau per 1000 atau seterusnya. Jadi, 2 per 5 bisa kita ubah menjadi per 10 dengan cara kita kali dengan 2. Jadi, 2 per 5 dikali 2 per 2 sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4, 5 kali 2 sama dengan 10. Karena ini per 10, berarti angkanya memiliki koma, dan di belakang koma hanya memiliki satu angka. Jadi, angka 4 ditulis terlebih dahulu, dan di depan angka 4 diberi koma. Di depan 4 tidak ada angka apa-apa, setelah angka koma kita beri angka 0. Jadi hasilnya 0,4. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baiklah, saya Nabila Ranki Kozana. Yang kedua, mengubah penulisan bilangan pecahan dari bentuk desimal ke pecahan biasa. Dapat dilakukan dengan memperhatikan bilangannya. Jika bilangan yang ditulis sebagai pecahan desimal itu memuat sejumlah bilangan yang terhingga, maka kita dapat memanfaatkan sistem nilai tempat. Sedangkan jika bilangan yang ditulis sebagai pecahan desimal itu memuat sejumlah bilangan yang tidak berhingga tetapi berulang, maka kita harus memanipulasi bilangan itu sehingga bentuk pecahan desimalnya diperoleh. Perhatikan contoh sebagai berikut. Ubahlah bilangan-bilangan berikut ke dalam bentuk bilangan pecahan desimal. Yang pertama, 0,954. 0,954 sama dengan 0 ditambah 9 per 10 ditambah 5 per 10 ditambah 4 per 1000 sama dengan 900 per 1000.
ditambah 50.000 ditambah 4 per 1000 sama dengan 954 per 1000. Contoh yang kedua, 5,06 sama dengan 5 ditambah 0 per 10 ditambah 6 per 100 sama dengan 500 per 100 ditambah 0 per 100 ditambah 6 per 100 sama dengan 506 per 100. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Rahman. Kesimpulannya adalah pecahan biasa merupakan bentuk pecahan di mana nilai penyebutnya lebih besar dari pembilang atau A per B, dengan A adalah pembilang dan B adalah penyebut. Pecahan desimal merupakan pecahan yang terdiri dari kelipatan 10. Sebagai contoh, 1 per 10 itu ditulis 0,1. 1 per 100 itu ditulis 0,01. 1 per 1000 ditulis 0,001. Dan 1 per 10.000 ditulis 0,001. Cara mengubah penulisan bilangan dari bentuk biasa ke pecahan desimal. Ada dua cara yang bisa kita gunakan, antara lain: 1. Menggunakan bilangan pecahan yang senama dengan penyebut kelipatan 10. Dan yang kedua, menggunakan cara pembagian panjang. Cara mengubah penulisan bilangan pecahan dari bentuk desimal ke pecahan biasa. Cara ini dapat kita lakukan dengan memperhatikan bilangannya. Jika bilangan yang ditulis sebagai pecahan desimal itu memuat sejumlah bilangan yang berhingga, maka kita dapat memanfaatkan sistem nilai tempat. Sedangkan jika bilangan yang ditulis sebagai pecahan desimal itu memuat sejumlah bilangan yang tidak berhingga tetapi berulang, maka kita harus memanipulasi bilangan itu sehingga bentuk pecahan desimalnya diperoleh.